Mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon terang dari Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami merasakan bahwa Tuhan sudah campur tangan dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini kami membangun ibadah di rumah Tuhan. Bapa, kami mohon terang dari Tuhan sehingga dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, boleh kami dimampukan untuk mengerti, lebih-lebih kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di setiap kehidupan kami. Namun sebelumnya kami juga mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Untuk Tuhan, dengan kerendahan hati saat ini kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Sabda Winedar yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati dan melengkapinya, sehingga apa yang disampaikan Tuhan nanti melalui hamba-Mu ini
menjadi kekuatan bagi iman kami di dalam kami mengikut Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-23. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masuk di dalam Minggu Paskah yang kedua. Seperti biasa, tema yang diberikan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawitan, tema Paskah itu demikian: mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi yang dialami para murid setelah ditinggal pemimpinnya dan gurunya, yaitu Tuhan Yesus, ketika harus ditangkap, mati, disalib, dan dikuburkan, tentu adalah situasi yang sangat tidak enak. Mereka kacau balau, mereka ketakutan dan panik. Ya, bagaikan anak-anak ayam yang ditinggalkan induknya. Dia akan kebingungan kemana harus melangkah, apa yang harus dilakukan. Semuanya itu menunjukkan sesuatu kondisi yang tidak menentu. Murid-murid pun demikian. Begitu Tuhan Yesus disalib, mati dan dikubur, bahkan ketika Tuhan sudah bangkit, ketakutan itu tetap ada. Terbukti di dalam ayat 19 tadi, mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi kebangkitan Kristus belum mampu melenyapkan, mengobati rasa takut, rasa bingung yang dihadapi para murid. Mereka tetap berkumpul di tempat-tempat yang tertutup dan pintu yang terkunci. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah suatu tindakan yang luar biasa, yang akan mengobati ketakutan, kegalauan, kebingungan para murid, sehingga mereka mendapatkan motivasi, kekuatan, dan imannya kembali. Nah, ketika Tuhan Yesus mengucapkan salam seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan tadi,
damai sejahtera bagi kamu. Ketika itu murid-murid menanggapinya dengan penuh sukacita, karena mereka melihat Tuhannya, gurunya, panutannya sudah bersama-sama dengan mereka kembali. Jadi kebangkitan dan kedatangan Tuhan di hadapan para murid memulihkan kepercayaan diri para murid sehingga mereka memiliki sukacita, mereka memiliki kegembiraan, bahkan mereka memiliki kekuatan imannya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah Tuhan melalui Roh Kudus senantiasa menampakkan diri kepada kita? Masihkah kita dibayangi oleh rasa yang tidak menentu, rasa yang penuh dengan kegelisahan, bahkan ketakutan, kepanikan yang luar biasa? Apalagi munculnya virus corona yang menghebohkan semua lapisan masyarakat. Ya. Itu juga pasti mempengaruhi iman kita. Tetapi sekali lagi, sebagai orang-orang percaya, kedatangan Tuhan itu harus memberikan kekuatan, motivasi, keyakinan pribadi-pribadi untuk tetap percaya, untuk tetap melangkah, untuk tetap melayani dalam keadaan seperti apapun juga. Nah, kedatangan Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya membuat murid-muridnya memiliki sukacita, memiliki keberanian untuk melakukan tugas pelayanannya. Kita pun juga harus demikian. Kita juga harus memiliki, karena Roh Kudus tidak pernah berhenti mendatangi kita. Roh Kudus selalu mendatangi, mendampingi, bahkan menuntun, membimbing kita supaya kita tetap berada di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, bahkan di tengah-tengah orang panik dengan penyakit atau virus corona ini, saya berharap kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya tetap tenang, tetapi juga jangan meninggalkan kewaspadaan, selalu melakukan tindakan-tindakan preventif dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan tidak pernah diam, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menuntun, bahkan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu adalah untuk membangkitkan semangat pelayanan para murid, supaya para murid tidak berhenti melayani Tuhan dan sesama. Demikian juga kita. Tuhan mengutus para murid. Demikian yang disebutkan ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kedatangan Tuhan melalui Roh Kudus juga bertujuan mengutus kita untuk melanjutkan karya Tuhan di dunia, melayani Tuhan dan sesama. Biarlah semangat kebangkitan Tuhan Yesus juga menyemangati kita di dalam melayani Tuhan dan sesama, walaupun kita dihantui oleh suasana virus corona yang tidak menentu ini. Tetapi kita harus tetap yakin melayani Tuhan dan sesama, karena Tuhan mengutus kita. Pasti Tuhan akan melengkapi kita. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pasti akan melindungi kita. Tapi juga kita tidak boleh seenaknya sendiri. Kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Jangan sampai jadi pahlawan yang kesiangan. Tetap waspada, firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah setiap saat, karena lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini juga sudah ada. Ini juga mengajak kita untuk tidak meninggalkan kewaspadaan. Tetapi jangan sampai dikuasai oleh rasa kebimbangan, kepanikan, bahkan ketakutan. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu, sekali lagi melalui firman-Nya ini, Tuhan senantiasa mendatangi umat-Nya, termasuk kita, melalui karya Roh Kudus-Nya. Tuhan akan senantiasa membimbing kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan dan sesama. Paskah membangkitkan semangat kita, kekuatan kita, iman kita, dan pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Paskah membuat kita menjadi lebih semangat karena ternyata kuasa Tuhan jauh melebihi dari kuasa yang ada dimanapun juga, termasuk kuasa si jahat iblis. Oleh karena itu mari kita tetap berusaha melayani Tuhan dan sesama hanya untuk kemuliaan namanya. Demikian firman Tuhan pada pagi ini dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memperbaharui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mensyukuri karya Tuhan ini. Kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bersama itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait pertama dan kedua. Dan hidup
Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan nanti doa syafaat kita akhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah makanan rohani kami. Ini berarti Tuhan memenuhi segala kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan pada saat ini kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Supaya firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan membimbing, menguatkan kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, warga GKJW Jemaat Mulyorejo, mulai anak-anak, remaja, pemuda, bahkan warga yang sudah dewasa, terlebih yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang terganggu kesehatannya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman, sehingga semua umat-Mu ini boleh menjalani hidupnya dengan tetap beriman, berharap, memohon hanya kepada-Mu Tuhan Allah. Sebab Engkaulah satu-satunya harapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ini, baik di dalam menjalani hidup di dunia, di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya dengan masyarakat setempat, di dalam pelayanannya, bahkan di dalam persekutuannya dengan Tuhan dan sesama. Kami percaya Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang mengasihi, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga semuanya boleh tetap menjalani hidupnya dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga segala rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan di Jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini, sehubungan dengan adanya virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberi petunjuk kepada kami, Engkau sendiri yang menuntun dan membimbing, sehingga kami boleh menjalani tugas pelayanan kami ini dengan tuntunan dan bimbingan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, beserta para pemimpin kami mulai pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tetap berkarya, tetap melindungi, memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Bahkan dengan adanya penyakit dan virus corona ini, Tuhan, biarlah kuasa-Mu tetap nyata di tengah-tengah situasi, kondisi yang bagaimanapun juga, sehingga semua boleh tertuju kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya yang harus diutamakan dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya supaya gereja-gereja Tuhan tetap menjalani gereja yang bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mengaku bahwa hidup kami ini banyak kekurangan, sehingga kami sering menjalani hidup kami ini dengan menuruti keinginan kami sendiri, dan kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada saat ini Tuhan, kami mengaku segala dosa kesalahan kami, dan kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan membersihkan hidup kami, supaya hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semua persembahan ini kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Kau berkenan menguduskan persembahan ini sehingga semuanya boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Bahkan semuanya ini boleh menjadi berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mempersembahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkenan memakai untuk boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, semuanya menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, kasih Tuhan semakin tercurah dan dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Sehingga dengan demikian, kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Tiba saatnya kita akan undur dari ibadat ini dan kembali ke tempat kita masing-masing. Jalani hidup saudara dengan penuh sukacita dan jangan membiarkan diri dikuasai oleh rasa takut, rasa panik, dan rasa ragu-ragu. Baiklah saudara-saudara menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Jangan menjalani hidup sendirian. Bersama Dia kita bisa melewati semuanya. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.